إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Di Arab Saudi sekarang diizinkan buka klub malam, tentunya bukan klub malam ecek-ecek, tapi yang ya kelas besar gitu. Dan pada saat peresmian klub malam tersebut, bendera Arab Saudi dikibarkan. Padahal bendera Arab Saudi itu kan bertuliskan tauhid, tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu di bawahnya ada gambar pedang. Dan di bawah kibaran bendera Arab Saudi itu ada juga wanita-wanita yang berpakaian tidak sopan. Astagfirullah, ini benar-benar fenomena penampakan akhir zaman yang nyata. Kalau sudah ada klub malam di sana kan sudah pasti juga yang lain-lainnya pasti ada, seperti ya sewa perempuan atau ya gitulah maksud saya, dan juga perjudian dan juga lain-lainnya lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang Arab Saudi. Ada sebuah informasi yang sebenarnya informasi ini udah bukan informasi baru lagi, cukup lama, sekitar beberapa bulan yang lalu, dan sudah banyak dibahas di channel YouTube lainnya. Jadi bisa dikatakan saya agak telat sedikit membahas mengenai hal ini, tapi lebih baik telat sedikit daripada tidak sama sekali, karena saya rasa hal ini juga penting harus dibahas. Oke, kita mulai pembahasannya guys ya, biar nggak kelamaan. Putra mahkota kerajaan Arab Saudi yang merupakan pewaris tahta kerajaan Arab Saudi yang dikenal dengan nama Mohammed bin Salman atau singkatannya dikenal dengan MBS. Baru-baru ini videonya viral di sosial media mengatakan bahwa negara Timur Tengah, Arab Saudi dan lain-lainnya dalam 5 tahun ke depan akan menjadi negara Eropa baru. Oke, coba kita lihat bersama dulu aja videonya, dan setelah itu nanti saya akan bahas lebih jauh lagi mengenai hal ini. Perhatikan di layar, di situ sudah ada videonya, langsung aja saya putarkan ya. 1, 2, 3. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Oke, itu tadi videonya, terlihat sangat ambisi banget ya. Bahkan mengatakan 100% ini akan tercapai. Wow. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Jadi MBS dan para pengikutnya berdalih modernisasi Arab Saudi ataupun memperbarui Arab Saudi, ingin menjadikan Arab Saudi sebagai tempat atau negara Eropa baru. Karena mereka MBS dan para pendukungnya menganggap bahwa peraturan-peraturan yang ada sejak kepemimpinan kerajaan sebelumnya itu sudah usang, sudah tidak relevan lagi diterapkan di masa sekarang ini. MBS beranggapan bahwa banyak peraturan di masa-masa sebelumnya terlalu mengikat, baik itu untuk warga masyarakat Arab Saudi asli ataupun para pendatang yang ada di Arab Saudi itu, sehingga menghambat pertumbuhan Arab Saudi lebih pesat lagi. MBS menyebutkan 2 negara yaitu Dubai dan Abu Dhabi yang sukses setelah melakukan liberalisasi negaranya, baik itu dari segi peraturan, mungkin kedepannya juga dengan masalah agama mungkin. Tapi kalau dari sisi peraturan negara yang diliberalisasi, di sini saya mengutip sebuah referensi dari Wikipedia. Di sini ada penjelasan mengenai liberalisasi dalam sisi hukum negara. Dalam kebijakan sosial, liberalisasi dapat merujuk pada pelonggaran pembatasan hukum seperti perceraian, aborsi, atau obat-obatan psikoaktif.
terkait hak sipil ini dapat merujuk pada eliminasi hukum yang melarang homoseksual, hak properti, kepemilikan pribadi senjata api, pernikahan sesama jenis, pernikahan antar ras, atau pernikahan antar kepercayaan. Intinya adalah meliberalisasi hukum negara itu sama aja mempermudah ataupun melonggarkan masyarakat terhadap sebuah hukum-hukum negara. Contohnya yang sebelumnya nggak boleh, setelah diliberalisasi dan akhirnya menjadi boleh. Tapi untuk di negara-negara Timur Tengah ini yang menjadi pembahasan kita saat ini, Arab Saudi dan lain-lainnya, digadang-gadang menjadi Eropa baru dengan liberalisasinya mungkin tidak sevulgar seperti referensi yang kita baca tadi di Wikipedia. Namun paling tidak ya hampir samalah seperti itu. Dan sekarang sudah terlihat ya hal-hal yang menjadi perubahan di Arab Saudi dan menggemparkan umat muslim di seluruh dunia. Contohnya pengadaan konser yang besar-besaran antara laki-laki dan perempuan itu berkumpul jadi satu di sana dan tidak ada larangan sekarang. Dan dulunya tentunya sangat dilarang. Dan juga terlihat ada peraturan yang diterapkan oleh MBS, wanita yang berbikini di beberapa tempat wisata Arab Saudi seperti pantai dan lain-lainnya itu sudah diperbolehkan bikini itu, astagfirullahaladzim. Dan juga turis yang datang ke Arab Saudi dulunya harus memakai jubah dan berkerudung walaupun dia bukan agama Islam, tapi sekarang sudah diperbolehkan tidak berkerudung. Bahkan juga sekarang turis yang masuk ke Arab Saudi itu antara laki-laki dan perempuan walaupun tidak memiliki surat nikah itu sudah boleh menginap di hotel berduaan. Dan yang lebih parah adalah di Arab Saudi sekarang diizinkan buka klub malam, tentunya bukan klub malam ecek-ecek tapi yang ya kelas besar gitu. Dan pada saat peresmian klub malam tersebut bendera Arab Saudi dikibarkan. Padahal bendera Arab Saudi itu kan bertuliskan tauhid, tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu di bawahnya ada gambar pedang. Dan di bawah kibaran bendera Arab Saudi itu ada juga wanita-wanita yang berpakaian tidak sopan. Astagfirullah, ini benar-benar fenomena penampakan akhir zaman yang nyata. Kalau sudah ada klub malam di sana kan sudah pasti juga yang lain-lainnya pasti ada, seperti ya sewa perempuan atau ya gitulah maksud saya, dan juga perjudian dan juga lain-lainnya lah pokoknya. Dan tentunya bukan tanpa alasan MBS melakukan ini semua. Faktor terbesarnya adalah agar investor asing lebih mudah masuk ke Arab Saudi, sehingga mereka tidak lagi hanya bergantung pada penghasilan minyak bumi mereka. إذا أنت تبغى سايح يجيك تستهدف 100 مليون سايح لخلق 3 مليون وظيفة وتقول أنا عندي حاجة جديدة اخترعتها وغير القوانين والآلية المتعارف فيها لن يأتيك. إذا أنت تبغى تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال وتقول تعال استثمر عندي لكن أنا عندي اختراع جديد، لا محاميه يعرف وش الإجراءات اللي تعاملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، يقول لك بلا الاستثمار في هذه الدولة. Kalau kita bicara tentang liberalisasi, sebenarnya yang paling berbahaya adalah liberalisasi tentang akidah ataupun agama. Karena orang-orang yang menganut liberal dalam beragama, mereka akan berkata bahwa semua agama sama aja, jalan menuju surga. Jadi mau beragama apa aja ya boleh-boleh saja. Ini berbeda sekali tentunya dengan pemahaman yang ada di Islam, bahwa sebenarnya inna dina indallahil Islam, bahwa agama Islamlah hanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai fenomena fitnah akhir zaman ini, coba kalian simak lagi perkataan MBS yang menyebutkan beberapa negara. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. Sangat jelas sekali bahwa MBS tidak menyebutkan Yaman, Suriah, dan Palestina. Padahal ketiganya itu kan juga termasuk dalam daerah Timur Tengah. Ternyata tidak adanya penyebutan ketiga daerah tersebut. Rasulullah SAW sudah bersabda, menyatakan negeri yang aman ditempati untuk keselamatan iman saat terjadi fitnah akhir zaman adalah Yaman, lalu yang paling utama adalah Syam, Suriah, dan Palestina. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ya Allahu a'lam bishawab. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini karena sudah cukup panjang. Semoga bermanfaat. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Syafriyadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.